Apakah orang hidup ada hubungan sama orang mati? Apakah orang mati, Ustaz, ada hubungan sama orang hidup? Kata sebahagian orang sekarang, orang mati nggak ada urusan sama orang hidup. Kalau sempat bahasa ini diperkenalkan dan didengar oleh ustadz kita, lalu kita sampaikan ke masyarakat kita, bahaya. Kalau orang mati tidak ada urusan sama orang hidup, maka bubarkan fardu kifayah sembahyang jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah sekali malam hari ini, ibarat kata pepatah, sudah lama tidak ke ladang, baru sekarang tidak dihampaikan. Sudah lama hajat terpendam, baru hari ini kesampaian. Alhamdulillah sekali, rahmat dan ridha Allah berkumpul kembali di tempat mulia. Ini tempat yang sangat mulia, Nur Sa'adah. Salah satu masjid lama, Jami'ul Ula. Jadi ini salah satu masjid afdal. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan berkah kepada kita. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam tercurah buat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon sebagian bapak di sana amankan anak-anak kita. Tugas bapak di luar lah. Malam hari ini kita Maulid Nabi. Tempatnya sangat luar biasa sekali, berada di dalam masjid. Kebetulan nanti masjid ini akan dipugar, luar biasa, rehab menuju sesuatu yang lebih baik. Masjid ini sebetulnya sudah baik, Pak Aswin, cuman tidak dijadikan lebih baik. Itu dia. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, nanti ada kita cerita sedikit mengenai hakikat orang mati berbekalkan harta dunia. Hati-hatilah Bapak ngaji malam nih. Islam nih terangkai disebut dengan nama syariah. Syariat nama itu syariah. Syariah nih dibagi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan nama ibadah. Itulah dia tadi, ibadah tuh dari mulai mandi wajib, air, sembahyang, puasa, zakat, haji, nama konteksnya itu ibadah. Dia bagian syariah, tapi dia masuk konteks ibadah. Yang kedua dalam Islam disebut dengan nama muamalah. Muamalah itu artinya hubungan kita sama kita, jiran bertetangga, berkawan sama orang muslim, non muslim, ada aturannya. Bukan berarti sementang tetangga kafir main libas saja, tidak. Depan saya ada kafir, bantai aja di malam. Kita libas semua yang ada di rumah dia, halalkan semuanya. Halal semuanya, dari mulai kambing, keladi, habis bantai orang. Tidak begitu, ada nama hak muslim dengan muslim. Yang ketiga namanya munakahat. Munakahat itu peraturan nikah. Akad nikah, talak, rajuk, cerai, bagi waris, faraid, itu namanya munakahat. Ini urusan ustadz sebelah kanan, Tuan Kadi Al-Qadri. Yang keempat namanya jinayah. Jinayah itu hukum pidana. Cuman jinayah ini sudah diganti, belum diberlakukan secara resmi. Saat ini namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi sudah direvisi dari zaman Belanda, sudah direvisi pakar hukum, sudah sampailah sekarang. Jinayah itu dalam Islam artinya, kalau curi kecil, potong kecil. Curi besar, potong besar. Kemarin pembunuhan terjadi antara juragan tua sama tukang kelapa, mati bebunuhan. Masuk TV. Ya, betul-betul Bang ya. Bukan cecek. Patroli nih. Kak Medan, datang orang Kristen, dia bilang,
Kau sikap tuh hukum mati saja Pak Polisi, hukum mati saja. Dia lupa orang Kristen tidak ada hukuman mati. Yang ada hukuman Islam, kisos namanya. Sayangnya jinayah belum diberlakukan tempat kita. Alasannya hak ajasi manusia. Doa-doalah nanti, mana tahu lahir pemimpin baru bisa diberlakukan secara resmi. 4 perkara ini namanya syariat. Hubungan sama Allah dijaga, hubungan sama manusia juga dijaga. Kajian kita hari ini berhubungan dengan muamalah, hakul muslim alal muslim. Hak muslim terhadap muslim yang lain. 6 perkara, sittatun, 6 aja, tak usah banyak-banyak. Nah, cuman yang 6 nih saya jelaskanlah nanti. Makanlah, makan. Ibu di luar makanlah. Ayam penyet depan tutup. Pandemik. Jemaah dimuliakan Allah. Yang di luar sana serius sekali nengok. Suruh masuk nggak mau. Sian deh lo. Yang di dalam Pak, makanlah, makan. Kau makanlah ini, sisa Ustaz punya. Ini tinggal 3 lagi, jangan kau makan lagi. Kasih Ustaz Arfian saya lah situ. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nanya sama Nabi. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang suka sama kucing. Kalau bapak nanti ada orang suka sama kucing, itu adalah Abu Hurairah. Cuman Abu Hurairah kucingnya terjaga, cantik lah. Dia ini salah satu orang yang sangat penyayang dengan kucing. Jadi banyak kucingnya Abu Hurairah. Cuman rajin sembahyang. Ahli hadis. Abu Hurairah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, hakul muslimu alal muslim ya Rasulullah. Apakah kewajiban muslim terhadap muslim yang lain? Kata Nabi, sittatun, ada 6 perkara. Mahiyya asya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah, maka dijawab Nabi, 6 perkara. Yang pertama, sittatun itu artinya 6. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khomsatun, sittatun, 6. Zaitun, minyak, nomor 9. Minyak zaitun, bukan 7. Usah serius sekali, biasa aja. Orang Melayu ini, orang Melayu sebelah sini Melayu kita, ajang kita ini. Yang pertama, idza laqaituhu fassalamu alaih. Kalau nanti kau jumpa sama dia, ucapkanlah salam. Kalau kita sama muslim nih jumpa, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, luar biasa. Assalamualaikum itu artinya sejahteralah engkau wahai Tuhan. Jadi kalau ada 40 orang mengucapkan salam sama kita, sejahteralah engkau dari Tuhanmu. Amin. Sejahteralah engkau, sejahtera betul dia. Macam ini orang Melayu mengucap salam. Saya sama dia, orang Melayu. Assalamualaikum Tuan Muda. Dia jawab, Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Mendai. Orang kampung gitu. Kapan sampai? Bau tai katanya. Bau tai bilang. Jadi dia ngucap salam dulu baru nanya kabar. Sama orang Jawa pula nanya. Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam Ustaz. Nandi, Nando Ustaz. Ucap salam, ucap salam. Jadi ucaplah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi memang model orang sekarang memang main potong-potong aja lah Pak Aswin. Semuanya sudah dipotong-potong. Cuman saya berharap satu aja. Karena ini pandemik, saya berharap amplop saya belum dipotong. Itu. Ada jumpa tengah jalan, main libas saja salamnya. Anak muda. Lekom bro. Lekom bro. Kadang-kadang kita pun gitu, ada tamu masuk, datang ke rumah kita, main potong aja. Kom. Yang tuan rumah jawab, lam. Saya set, so, kom, lam, so. Jemaah di belakang Allah, artinya beda.
Ada tanya dalam tajwid bahasa Arab, tanya sama ustaz lah, Tuan Hasir. Nah, isap aja, ada apa? Hasir nih, ajang kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Karena dia pakai shad, maka dia berkata, tunjukkan kami jalan yang lurus. Oh, berarti kalau salah arti, salah dia ustaz. Benar. Jadi kemarin ada juga orang manggil ustaz, nggak ustaz jawab, karena salah panggilannya. Lekom utad. Utad itu artinya ekor kuda. Ustaz baru pendakwah. Jadi kalau yang kecil-kecil kuda, kalau bapak pernah naik kuda, ada bulu-bulu kecilnya itu yang di ekornya lembut, itu namanya utad. Jadi kalau dipanggil assalamualaikum ustaz, kalau dijawab ekor kuda. Jadi tak boleh gitu. Jadi yang pas-pas lah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau nanti ada orang saudara kita yang tidak seakidah sama kita, tak boleh sebut apa kabarmu, salam sejahtera untuk kita. Ini kan sebangsa setanah air. Ada juga tetangga kita orang-orang yang tidak seakidah sama kita. Yang pertama, kalau dia jumpa sama kalian, idza lakaituhu fassalamu alaih. Kalau jumpa, ucapkanlah salam. Mulai sekarang rubahlah. Yang kedua, ini masih muslim sama muslim. Ya, masuk, duduk situ kan, dekat ayah. Kalau anak-anak suka sama ayahnya, hebat kau berarti. Jarang anak-anak bisa dekat sama ayahnya. Tapi kalau anak dekat sama ayahnya, berarti penyayanglah sama emaknya. Nah, jadi nanti mamaknya istrinya arisan, kau di rumah lah, jangan. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau nanti saudaramu semuslim itu mengundangmu, fa'ajibhu, datangilah undangan itu. Macam malam hari ini ada undangan maulid, datangilah maulid. Ada saudara sebelah rumah pesta, tetangga sebelah rumah, datangilah dia. Cuma jemaah yang dimuliakan Allah, jaga baiklah, ya. Mengundang orang nih, risau-risau kemarin kita diundang. Wah. Kalau tempat kami namanya Orkes Padang Pasir, Padang Bola, Padang Arafah, lengkap padangnya. Kemarin diundang orang, fa'ajhibu, datang undangannya. Ush, orang Melayu yang pesta, tapi keyboard namanya Pas Entertainment. Itu baru pas. Suaranya pas, lagunya pas-pasan, pakaiannya pun pas sekali coba. Allah. Risau kita nengoknya. Ini kalau sempat ditarik ke bawah, lepas yang atas. Tarik ke atas, naik yang bawah. Maka pentas keyboard dekat dengan pesta undangan, tempat makan ngambil piring. Ustadz diundang, ya diambillah piring. Taulah maghrib undangan meludak, terpaksalah berdiri saya situ. Tertengok juga lah. Surga nih. Bebisi orang belakang. Ustadz Dullah surga kali kata dia. Jadi fitnah awak jadinya. Ya ditengoklah, namanya di depan kita. Nggak mungkin awak tunduk aja macam orang pauk macam gini, nggak mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pikir-pikir juga lah ngundang orang. Itu maka undangan nih disesuaikanlah, ngundang orang, senang hati orang. Fa'ajibuhu wa idza da'aka fa'ajibuhu. Kalau dia mengundang kalian, datangilah undangan itu. Hak muslim, sadap muslim yang lain. Nomor 3, salah satu. Ini baru mukaddimah baru nih, mukaddimah baru. Wa idzastansohaka fansohalahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kasih nasihat yang baik-baik.
Sekarang ini mohon maaf sekali Pak Kadus, Pak Kepling, Pak Kadus lah ya. Ini kalau punya anak laki-laki, saat ini kalau misalkan ada orang tua 5 anaknya laki-laki, 3 bagus, udah jempolan orang tuanya itu. Payah nyarinya itu. Maka kemarin wak lemah pening kepala otaknya. Kenapa wak pening wak? Aku Ustaz 5 anak aku Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5 anaknya. Patenlah wak, perempuan kalau banyak anaknya subur keluarga bagus. Aku pening aku Ustaz, anakku 5 nih tukang semua Ustaz. Yang pertama tukang apa? Tukang bangunan Ustaz. Asal kerja pulang pasti bawa semen Ustaz. Rupanya tukang yang pertama. Tapi jadilah Ustaz. Kemarin teras masjid dia juga yang bangun. Yang pertama nih bagus, tukang bangunan. Yang kedua kerja di mana Bu? Tukang bengkel Ustaz. Ini semua kereta dibetulinya Ustaz. Kereta gurunya dibetulinya, kereta tetangga dibetulinya, kereta curian pun dibantainya Ustaz. Ya Allah, mati aku Ustaz. Berdua. Yang ketiga tukang juga Ustaz, tukang ngaji. Kok anak ketiga nih senyum awak nengoknya. Di mana masjid ada muka dia. Kalau ajan nanti Ustaz dia suaranya merdu senang, hati sejuk. Yang keempat bagus, ini yang bahaya Ustaz. Dia kerja Pertamina tapi jamnya tengah malam Ustaz. Kenapa gitu? Asal malam bawa ke gas saja ke sana kemari. Rupanya habis diganteng yang gas orang Ustaz. Kota impak tewas. Sandal kulit bantai. Datang ke masjid kereta kandas. Janda bolong hilang. Lidah mertua hilang. Sak pot-potnya hilang sekalian. Ih gawat yang satu nih Ustaz. Terkenal sekampung dikenal orang. Jadi 5 anak tadi banyak macamnya. Fansohalahu, kalau nanti dia minta nasihat, kasihlah nasihat yang baik-baik. Ada anak dekat kita tak senang sama orang tuanya Pak. Kita nggak sur sama dia. Tapi anak ini tidak boleh dinasihati yang buruk-buruk. Tetap kita sampaikan yang baik-baik. Anak laki ini sering sekali berhubungan dengan ayahnya. Sering berantem kalau nggak cocok. Karena otak kiri anak laki-laki dia baru hidup setelah 18 tahun. 18 tahun dia naik ke atas barulah hidup otak kirinya. Kalau otak kirinya mampu hidup di masa kecil, anak baik ini. Makanya sering bentrok. Kita pun nasihatinnya yang baik-baik. Kau berantem kau sama ayahmu kan? Nggak boleh kau gitu sama ayahmu. Jelek-jelek pun ayahmu itu memang jelek. Dari dulu udah kami akui ayahmu itu jelek. Tapi dia itu orang tuamu, hormatmu mesti ada. Begitu. Ini tidak, manasi aja kerjanya. Udahlah masa situasi Covid, pandemik gawat, bansos berkelahi, kemana? Dipanasi pula lagi. Kau berantem sama bapakmu kau? Iya, nggak suruh aku nengok dia. Kau bantai aja bapakmu tuh. Memang cocok bapak tuh dipateni aja wes lah. Tidak boleh. Wa idzastansohaka fansohalahu. Kalau dia minta nasihat, kasihlah nasihat yang baik-baik. 4. Wa idza atissu fa'amishu. Kalau dia mengucap bersin, amishu, maka doakanlah dia. Ini pelajaran MDA udah hilang. Apriansyah, kau mesti kau ingat nih pelajaran MDA ini. Kalau orang bersin, maka ucapannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang yang dengar, dia jawab yarhamukallah, berkah untukmu. Bersin sama batuk beda. Batuk itu ada versinya. Kalau batuk orang sedang berduit, batuknya sedikit aja.
Wah, itu merah amplopnya itu. Itu sur itu mau belanja masih banyak itu. Kalau udah dia batuknya sedikit aja dia. Tapi kalau batuknya dari dalam udah kering, itu bahaya itu. Ini bansos pun bekejar dia ini. Gawat ya gawat. Gawat situasi udah. Tapi kalau batuknya panjang kali, corona itu corona. Kalau bersin beda. Orang bersin itu mengeluarkan suara posisi dari urat badannya. Makanya bersin itu anjuran Nabi, apabila wa idza tassa fatsat mithu, maka doakanlah dia. Ajim, alhamdulillah, didoakan, yarhamukallah. Ada beberapa ada demon di ruangan luar. Ya, anak-anak remaja mau diamankan sebentar. Ya, tenang, nggak usah dimarahi. Nah, anak ini nggak bisa dimarahi, bapaknya di dalam ini. Jadi marahi anaknya. Ya, tertib aja. Yang kelima, wa idza maridha fattabahu. Kalau nanti orang ini sakit, kunjungilah dia. Saya tanya para jemaah, kita ini kalau satu gang kemari kan muslim semua. Apalagi saya kira udah kita ini orang Jawa pula. Jawa Melayu ini beda tipis saja dia. Dia orangnya agak santun dia. Dia enggak bangsa marah dia. Pendendamnya sedikit dia. Itu dia. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat belum masuk Islam. Ini belum masuk Islam. Orangnya agak hitam sedikit. Jadi awak jangan marah. Bukan abang dia ajaib. Abang kan kebiru-biruan. Asal Nabi lewat dari rumah dia. Ini orang kafir belum masuk Islam. Asal Nabi lewat dari rumah dia, mau sampai dekat rumah sahabat Nabi Zaid, melintasi makam Abu Jahal. Abu Jahal itu ada tempatnya, tempat dia ngangon unta. Abu Jahal ini pakcik Nabi, orang kaya. Jadi asal lewat, si saat ini sudah pengaruh sama dia, hormat sama Abu Jahal. Asal lewat diludahinya Nabi. Tuih, Nabi diam aja, nggak ngomong dia, lapnya aja. Ini yang meludahi orang kafir. Sudah kafir, musuh Nabi. Nabi nggak peduli. Kata Nabi, dia nggak ngerti. Asal lewat ludahinya, tuh, mak. Jangan bayangkan kita dulu Pak. Kalau kita sudah ditebak ini udah. Tiba-tiba rumahnya tutup dan dia tak pernah nampak lagi. Heran Nabi, tanya sama Zaid, kau kenal sama si Sa'ad? Innal ya Rasulullah. Itu kawan Abu Jahal ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Kemana dia? Dia sakit ya Rasulullah. Balingkan tempat kita. Nabi itu dia sakit, risau Nabi. Wa idza maridha fattabahu. Kalau nanti saudaramu yang seakidah itu sakit, fattabahu, datangilah dia. Kalau tempat kita adalah kira-kira musuh kita. Tiap hari ngejek kita. Sedang pangkas tempat abah tuh dekat muka. Sambil baca koran sport, mancing cerita-cerita. Kau kenal sama Sepolan? Kenal lah. Tadi malam Sepolan yang ngejek kau tuh jatuh patah kaki. Kira-kira Pak, kalaulah dengar berita seperti ini, ucapan apalah yang terucap? Bang, tenang lah Bang ya. Sepolan tuh kok yang curi keladi muar itu patah kaki. Tangkap, mampus dia situ. Surga kali aku dengar ya. Apanya patah kakinya? Enggak dianya sekalian, patah sekalian. Wa idza maridha fattabahu. Karena kau seakidah dengan dia, kalau dia sakit kunjungilah dia.
Saudara saya itu sakit juga, atuh. Saya datangi, tuan muda, ya, kata dia sakit. Ya, datangilah, emangnya sakit. Tapi kalau datangi orang sakit, jangan buat cerita yang tidak-tidak. Datangi orang sakit dua saja. Yang pertama, doakan dia. Kalau ada rezeki, kasih dia rezeki. Datang sama dia, sehat-sehat lah Pak ya. Sakit itu kan seperti halilintar datang menyambar, sembuhnya seperti semut beriring. Malam ini sehat, jatuh sakit, baiknya bisa berbulan-bulan. Bukan berarti sakit itu pengampunan dosa. Orang yang sakit itu berdosa, tidak. Kalau sempat orang sakit berdosa, Nabi Ayub itu sakit juga. Berarti Nabi Ayub itu berdosa lah. Nabi Muhammad tuh 16 hari mau meninggal dunia, sakit juga. Kepalanya sakit, mau pecah kepala Nabi. Kalau orang sekarang bilang penyakitnya anemia, makanya Nabi dipapah dari rumah ke masjid selama 16 hari. Nggak bisa dia berdiri, pitam dia, sakit. Jadi kalau bapak ada 16 hari pitam, mau mati lah itu. Cepat-cepat lah impak kan tadi. Kalau datang ke rumah orang, dua saja. Kalau orang sakit, marilah doakan saja. Yang kedua, kalau ada rezeki, kasih sama dia. Aku bingung, aku mau ngasih buah Ustaz. Mau aku kasih jeruk besar, dia nggak bisa makan. Kenapa sakitnya? Asam lambung Ustaz. Gantilah buahnya, buah pir. Nggak bisa juga Ustaz, nanti asik kencing aja dia. Udahlah, nggak usah, kasih aja lah, udah berapa baiknya. Nanti jumpa dia, doakan saja. Jangan panjang-panjang cerita. Kadang ada orang ngunjungi orang, mana sih orangnya? Oh sakit apa? Bengkak kakiku semalam. Lewat dari muka rumahnya kan? Iya, kena kau tuh. Kau tahu siapa yang ngenainya? Pasti dia itu ngenainya. Dia tuh benci kali sama kau tuh. Itu aku udah tebak, aku udah mulailah. Kau mau berobat, aku bawakan bak dukun hebat dari Stabat, kumis lebat otot kawat. Ini cocok ini. Tak boleh. Wa idza maridha fattabahu. Kunjungi, dengarkan, doakan, dah selesai. Yang keenam kata Nabi, inilah urusannya nanti masuk kemari. Wa idza mata fattabahu. Kalau nanti dia mati, kuburkanlah dia. Simpul dari sini, baru ditanya, diputus pertanyaannya. Apakah orang hidup ada hubungan sama orang mati? Apakah orang mati Ustaz ada hubungan sama orang hidup? Kata sebahagian orang sekarang, orang mati nggak ada urusan sama orang hidup. Kalau sempat bahasa ini diperkenalkan dan didengar oleh Ustadz kita, lalu kita sampaikan ke masyarakat kita, bahaya. Kalau orang mati tidak ada urusan sama orang hidup, maka bubarkan fardu kifayah sembahyang jenazah. Kenapa Ustaz sembahyang jenazah tadi? Karena yang jadi imam orang yang hidup, yang bilalnya orang yang hidup, yang jamaahnya pun orang yang hidup, yang didoakan orang yang mati. Berarti dia berhubungan, maka diletakkan ulama fardu kifayah. Kalau sempat sunat muakkad, nggak ada yang mau jembayangkannya. Adakah jenazah ini orang baik? Wa Ayub diam aja nih, tak suruh aku. Adakah orang baik? Adakah orang baik? Diam aja deh. Pulang ditanya, abang bilang dia orang baik. Orang baik kepala otakmu itulah. Gak tahu kok ayam sekandang dia bantainya, katanya. Oh, pencuri rupanya mati. Coba dimuliakan Allah, ayam sekandang dia bantainya. Sak kandangnya ditinggalkannya bulunya aja, kata dia. Coba dimuliakan Allah. Yang kedua, apakah orang mati ini tidak bisa melakukan kebaikan? Maka dijawab Nabi, ada manusia itu yang menyimpan investasi urusan dunia. Idza mata banu bani Adam, kalau matilah nanti anak Adam ini, wa qataluhu amaluhu, maka dia tidak bisa beramal lagi.
Ada orang mati yang bisa ngaji sama kita? Tak ada. Orang yang sudah mati sembahyang puasa balik? Tak ada. Jadi apa yang rupanya yang diamalkan? La tatalahu, maka dia tak bisa beramal lagi. Illa, kecuali amal yang dilakukan di masa hidup. Apa amal ini? Ilmu yang fa'unahu, ilmu yang manfaat, yang pernah dia kasih sama orang. Hati-hati bapak kerja tukang bangunan. Kalau tidak karena tukang bangunan yang baik hati, tak modelnya tak sampai kemari. Bapak kerja bangunan nyusun batu, tiba-tiba dia ajari anak buahnya nyusun batu, sampai pandai jadi juragan, sampai bisa borong bangunan. Maka ini orangnya sudah meninggal dunia, kalau misalkan dia ini baik amaliyahnya, maka amalnya itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi dia ilmunya itu bukan hanya mengaji aja, mengaji, pengajian, ilmu baik dalam urusan agama, ilmu dunia pun dalam urusan agama dia berpengaruh. Yang kedua, sedekatul jariyah, sedekah yang pernah dia wakafkan di dunia. Ini pertanyaan orang awam ini. Nanti kalau masjidnya dibongkar Ustaz nggak tahu besi kuari itu aku yang beli. Dicampaklah nanti itu, gantilah keramik granit baru. Maka yang ini geserlah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama ini tidak ada urusan dengan pembangunannya. Selama barang infak tanah ini macam mana pun dibuat dia, orang yang berinfak awal muasal tuh dia tetap menerima kebaikannya, walaupun hartanya tak ada lagi di sini, dah diperbangtak kemana-mana. Sampai bambu masa dahulu, sampai seng yang pertama, sampai batu yang pertama dulu, tetap dihitung sedekatul jariyah. Asal dua syarat aja. Yang pertama hartanya halal, yang kedua dia menginfakkannya tidak menukar akidahnya. Ada orang rajin berimpak masuk neraka Ustaz. Kalau bapak bilang masuk surga orang ini, bapak pun diragukan akidahnya. Ada Cina dekat depan sana, aguan. Asal ada orang mati ngasih papan. Ini enak nih Cina ya, kalau berutang aman. Sehingga banyak orang beli kereta, nyimpan surat sama dia. Kalau di rumah buku hitam rusak Ustaz, kasih aja sama aguan kata dia. Simpan nama aguan. Sayangnya dia mati tidak masuk Islam. Maka semua amaliyahnya tidak diterima Allah. Tapi kalau masa hidupnya dia masuk Islam, maka semua amaliyah kebaikannya tadi dihitung jadi amal jariyah. Makanya jemaah dimuliakan Allah, selagi dia tidak menukar akidahnya, orang yang berwakaf tadi, hartanya halal, maka semua hartanya ini jadi saksi kepada Allah. Ini kaki kita harus jadi saksi 40 masjid, Pak. Jadi nanti kalau masuk ke kampung orang, acara pesta, walimah apa, usahakan sembayangnya di masjid. Sembayang tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau semasa hidupnya ada 40 masjid yang dia tunaikan, maka kakinya itu jadi saksi kepada Allah. Aku Ustaz, udah lama aku jadi supir. Berapa masjid kau udah masuk? Oh 40 lewat lah Ustaz. 123 aku hitung-hitung Ustaz. Ngapain kau di masjid tuh? Kenceng aku Ustaz. Kencing, rokok, tidur kau Ustaz, kepala otak kau bilang. Dia sampai dekat masjid tu, dia mesti sembayang tahiyatul masjid, itu maka dibuat. Sembayang tahiyatul masjid ni, ngambil kesaksian masjid ni tadi. Saya datang kemari tadi, saya sudah sembayang Isya, orang saya dari Masjid Al-Farihin. Saya kemari mengambil kesaksian Masjid Nur Saadah ini, karena dia termasuk Jamiatul Ula, saya ngambil saksi sama dia. Itu namanya sembahyang tahiyatul masjid. Lalu duit kita tadi, orang yang berangkat musafir bukan disuruh sembahyang sunnah. Bapak pikir orang musafir itu sembahyang? Enggak disuruh. Dia 3 saja disuruh. Kalau dia bisa sembahyang jamak qashar silakan. Yang kedua, kalau dia berjalan, berzikir aja. Subhanallah, 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 subhanallah.
Subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba di depan ada cewek pakai celana pendek. Subhanallah, Allah. Innalillah. Tet. Astagfirullah. Yang kedua, kalau dia berangkat musafir, biasa sedekah. Tengok masjid belum penuh, kucing. Maka kita kalau berangkat ke kampung orang, musafir berangkat kenduri sana, dia sunnah melebihkan makanan. Nanti ada miskinah makan-makan. Itu dengan orang musafir. Jemaah dimuliakan Allah. Sedekah, Pak. Oh, di masjid ngapain? Tidur, kencing, merokok, Ustaz. Dah capek, berangkat lagi. Saya saksi. Jemaah dimuliakan Allah. Itu dia masjid ni. Ada rezeki Ustaz. Ada di dalam sejarah Musyafil Anwar, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Mati. Tiba-tiba ulama ini bermimpi bahwa laki-laki ini pakaiannya kusuk sekali, kumal, sedih. Lalu ditanya, anak laki-laki, banyakkah keluargamu di sana? Banyak. Rupanya dia tanya, mamanya ini, ayahnya sudah meninggal, menikah dengan seorang saudagar kaya, tapi mamanya ini nggak mau ngakui pemuda ini. Tiba-tiba ulama itu datang, bukankah ada anakmu di sana yang sudah meninggal dunia? Nangis perempuan ini. Dia berkata, benar, itu anakku yang meninggal, tapi tak kuakui karena takut dengan suamiku ini. Lalu ulama ini menceritakannya. Tiba-tiba saudagar kaya ini berpikir, dia udahlah, dianggap selesai masalah ini. Dipanggil ulama ini, dia bersedekah 500 dinar. Bolehkah aku bersedekah atas nama anakku tadi 500 dinar? Jemaah yang dimuliakan Allah, ini sedekah yang besar ini, 500 dinar. Dengan izin Allah, malam harinya Allah mimpikan dia, pemuda ini berpakaian rapi. Dari sinilah hukum yang bisa diambil, bahwa doa orang yang hidup bisa sampai sama orang yang mati. Saat nanya sama Nabi, saat ini ya Rasulullah, ummi matas, emakku mati. Apabila dia hidup, afdali sodakta anha, bolehkah aku bersedekah atas nama emakku tadi? Kata Nabi, na'am, boleh, bersedekahlah untuknya. Sodakta anha. Lalu ditanyanya, nyanyel saat ini, nyanyel dia. Afdali sodakatu ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, bil ma'in, kasih orang makan minum, kasih minum orang. Ngasih minum aja sampai, apalagi roti bolu. Jadi jemaah dimuliakan Allah, bersedekahlah. Berapa tadi Pak Aswin? 400.000. Apabila kau wakafkan hartamu barang di dunia lalu kau meninggal dunia, sedekatul jariyah. Yang ketiga, amalun shalih sadailah. Ada anak-anaknya yang mau mendoakannya. Makanya orang dulu anaknya nggak pernah sakit. Atuk saya dekat sana, rumah atuk saya, Tok Arifin. Tok Arifin tuh anaknya sakit 12,7. 7 itu mati, meninggal separuh. Yalah, 12 orang hidupnya aja. Kenapa mereka anak mereka banyak? Rupanya dengan alasan mereka, itulah maka orang dulu kalau umurnya 50 tahun ke atas, tahtim tahlilnya 7 malam berturut-turut. Kenapa? Karena anaknya banyak mendoakannya. Jadi dia tak butuh orang. Satu anaknya 12 orang, kalikan cabang, satu orang punya 6, penuh rumahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah orang hebat. Sekarang karena singkit, dipotong-potong. Hakul muslim alal muslimun, 6 perkara. Kalau kau jumpa sama saudaramu yang seakidah, fassalamu alaih, ucapkanlah salam untuknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mari sini, pangkas. Abang pangkas. Ini tukang pangkas yang tidak bisa senyum dia.
Dia kalau mangkas gini aja dia marahinya aja saya, Pak Aswin. Kau gantikan aja jadwalmu ya lah. Dia pula yang marah, bukan BKM, malah dia marah. Udah macam-macam kau, kata dia. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kalian, datangilah undangan itu. Yang ketiga, wa idzastansohaka fansohalahu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat yang baik-baik. Wa idza mitu fa'atishu. Kalau dia bersin, doakanlah dia. Wa idza maridha fattabahu. Kalau nanti dia sakit, tengok dia. Wa idza mata fakabruhu. Kalau dia mati, kuburkanlah dia. Jamaah yang dimuliakan Allah, jelas bahwasanya urusan dunia kita berurusan akhirat kita. Itulah maka disebut infak kalian, investasi dunia menuju akhirat. Lampu sedekah ini tadi akan jadi amal-amal cantik sebagai hiasan lampu taman di dalam surga. Belum masuk surga, dikubur lagi. Nanti dikubur ada sa'alu munkar wa nakir. Permasalahan nanti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Besar badannya 7 kali besar badanmu. Kalau badanmu 5 meter, dia 20 meter. Kalau badanmu 2 meter, dia 10 meter. Pang jelas dia 7 kali lebih besar dari badanmu. Kalau badanmu 20 meter, dia 100 meter. Dan dia tidak pernah jumpa di dunia ini. Siapa namanya? Munkar wa nakir. Nantilah macam mana di sana, tengoklah sendiri nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah nama disebut muamalah.